Tanaman saya itu dekat tanaman yang sudah tua dan juga tidak terawat. Jadi sebelah kanan ini tanaman yang sudah tua dan juga tidak dirawat, tidak pernah dilakukan penyepraian ataupun untuk fungisida. Untuk kali ini tidak kita aplikasikan baik fungisida kontak maupun sistemik, karena tanaman kami terhitung amanlah dari serangan penyakit. Dari populasi 1900-an pohon ini, yang terserang layu fusarium itu hanya ada satu tanaman. Sudah sistemiknya yaitu translaminar. Jadi teman-teman ketika spray di atas daun, ketika itu menggunakan yang translaminar, itu ternyata bisa menembus ke bawah daun. Jadi semisal menanam KB sepenuh hati. Pagi cerah, mentari bersinar, Argo Mulyo terus berkarya. Dari benih kita mulai, dirawat tulus setiap hari, disiram, dipupuk, dijaga selalu, agar cabai tumbuh makin maju. Panas hujan tak jadi halangan, tetap semangat demi harapan, dengan ilmu dan pengalaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita sedang melakukan penyepraian yaitu yang keempat. Jadi untuk penyepraian kali ini tetap fokus untuk pengendalian hama, terutama kutu kebul. Untuk insek dan juga nanti nutrisi yang kita gunakan, nanti kita akan spillkan. Di sini saya disclaimer dulu bahwasanya tanaman saya itu dekat tanaman yang sudah tua dan juga tidak terawat. Jadi sebelah kanan ini tanaman yang sudah tua dan juga tidak dirawat, tidak pernah dilakukan penyepraian ataupun pengocoran dan lain sebagainya. Maka dari itu hama-hama dari lahan sebelah ini biasanya berpindah ke tempat kami, yaitu di tempat di mana tanaman itu masih tumbuh dengan segar, karena ini masih di fase-fase vegetatif. Jadinya untuk serangan kutu kebulnya cukup banyak. Maka dari itu kita dari awal tetap melakukan perolingan untuk insektisidanya, supaya nantinya untuk pertumbuhannya tidak terhambat. Kemudian untuk supaya amanlah dari serangan hama maupun dari serangan penyakit. Untuk penyepraian kali ini kita fokus pada pengendalian hama yaitu kutu kebul, dan juga kita fokuskan untuk pemberian nutrisi. Jadi untuk fungisida untuk kali ini tidak kita aplikasikan baik fungisida kontak maupun sistemik, karena tanaman kami terhitung amanlah dari serangan penyakit. Dari populasi 1900-an pohon ini, yang terserang layu fusarium itu hanya ada satu tanaman, ya. Maka dari itu kita fokuskan untuk pemberian nutrisi dan juga insektisidanya. Dan kemudian untuk bercak daun juga kategorinya masih aman, ini tidak ada yang terserang bercak daun. Maka dari itu kita bisa menghemat untuk penggunaan fungisidanya untuk besok tembakan lah ketika ada tanaman yang terserang bercak daun maupun busuk daun. Maka dari itu untuk penyemprotan kali ini kita menggunakan SPN. Ini SPN seperti yang kita tampilkan pada video pertama itu, bahwasanya ini adalah pupuk mikro. Jadi kita gunakan pupuk mikro dan juga pupuk makro. Ini pupuk mikro kita menggunakan SPN. Nah, beberapa kandungan SPN sudah dijelaskan di sini. Ada fosfor, ada kalium, ada magnesium, ada natrium, sulfur, kemudian boron dan lain sebagainya. Ini berguna untuk masa vegetatif maupun generatif.
penggunaan minimal adalah 1 sendok. Ketika teman-teman menggunakan 2 sendok itu pun tidak masalah, karena untuk efeknya di tanaman tidak terlalu terlihat ya ketika tanaman itu overdosis pupuk ini. Jadi ini sangat aman lah untuk penggunaan di fase-fase vegetatif maupun generatif. Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan, karena di musim kemarau kita menggunakan Startonic. Nah, Startonic ini sudah dilengkapi ada hormon sitokinin dan juga gibberellin asid. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwasanya untuk gibberellin maupun auksin itu untuk membantu pertumbuhan tanaman ya. Ini penggunaan kita menggunakan 1 tutup atau setara dengan 30 mili atau 2 mili per liter air ya. Ini pertumbuhan 3 kali lebih cepat. Kemudian selain Startonic kita juga menggunakan pupuk makro. Ini yang kita gunakan masih sama, menggunakan Greenchoice D. Untuk dosis ataupun untuk kandungannya sudah tertera di sini semua ya. Untuk komposisinya ada sulfur, nitrogen, kemudian ada fosfat dan juga boron. Kemudian untuk dosisnya juga sudah dijelaskan di sini, penggunaan 1-2 gram untuk 1 liter air ya. Juga untuk keterangannya juga sudah ada di sini. Kemudian kita fokus hari ini yaitu pengaplikasian insektisida. Nah, yang kita gunakan untuk kali ini menggunakan Agus. Untuk insektisida kita selalu melakukan perollingan, karena ketika tidak di rolling nanti hama itu akan menjadi kebal dan obat yang kita gunakan itu tidak mempan lagi, makanya kita melakukan perollingan. Nah, untuk Agus ini dengan bahan aktif diaventiuron, sasaran utamanya adalah kutu kebul, dan ini hanya buat timbakan saja. Jadi ketika nanti kita sudah spray menggunakan Agus, kita menggunakan insektisida lain dengan bahan aktif yang lebih rendah. Nah, ketika nanti menggunakan Agus ini kan sistem kerjanya kontak dan juga sistemik. Kontak nanti ada kutu kebul yang masih bersembunyi di balik daun itu, kalau kena spray nanti langsung mati. Dan di sini juga Agus itu ternyata juga sudah sistemik. Sistemiknya yaitu translaminar. Jadi teman-teman ketika spray di atas daun, ketika itu menggunakan yang translaminar, itu ternyata bisa menembus ke bawah daun. Jadi semisal hamanya sembunyi di balik daun di sini ya, kemudian kita spraynya atas, itu ternyata bisa menembus sampai ke bawah. Itu namanya sistemik translaminar. Jadi tidak menggunakan perekat atau penembus pun, menggunakan fungisida yang translaminar ataupun insektisida translaminar ternyata sangat membantu sekali, terutama untuk tanaman yang masih kecil. Kalau untuk tanaman yang sudah besar itu kan bisa kita spray dari bawah atau kita songgol dari bawah ya. Kalau tanaman yang kecil kan masih susah, karena untuk menyepray dari bawah itu sangat sulit sekali. Maka dari itu kita rekomendasikan untuk penggunaan insektisida maupun fungisida dengan kandungan yang translaminar ya. Oke, untuk dosis penggunaan kita akan aplikasikan. Ini untuk dosis penggunaannya sebenarnya masih sama dari kemarin ya. Kita fokuskan untuk aplikasi yang tepung terlebih dahulu. Ini untuk nutrisi Greenchoice D kita menggunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk SPN Premium Extra kita tambah dosisnya ya, karena ini tanamannya juga sudah mulai besar. Ini di umur 23 HST. Kita gunakan 2 sendok makan untuk SPN nya, supaya pertumbuhannya nanti lebih cepat.
Kemudian untuk star tonic kita gunakan 1 tutup saja atau setara dengan 30 ml. Dan yang terakhir kita menggunakan insektisida merek dagangnya Agus. Ini penggunaannya 15 mili untuk tangki 16 liter ya. Isi dulu. Wujudkan hasil impian. Nas ujani cabe argo mulio, semangat petani tak pernah layu. Cabe merah tumbuh subur berjajar, harapan panen semakin besar. Petani Argo Mulyo berkarya nyata untuk desaku. Rawat tanaman dengan sepenuh hati, semoga panen membawa rezeki. Hama datang janganlah takut, kita hadapi dengan ilmu tepat. Penyakit datang kita cegah, tanaman Yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran dan masukan, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tanaman sehat hasil melimpah. Tanah subur, tanaman sehat.